takutnya 2 kali ya. Terima kasih. Baik, sahabat karakter, kita lanjut nih ke narasumber yang ketiga. Siapa ya? Pahlawan selanjutnya, pastinya kita sudah bersedih-sedih selalu, tapi ini merupakan kisah inspiratif dari semua pahlawan masa kini. Coba kita sapa narasumber yang ketiga, ada Kak Andri Rizky Putra, atau biasa disapa Kak Kiki ya. Halo, selamat pagi Kak Kiki. Pagi terus nih, padahal mau siang ya. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Kiki, apa kabar Kak? Baik, Mbak Siti apa kabar? Alhamdulillah, saya baik juga. Kak Kiki ini, sahabat karakter, bukan pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ya Kak ya? Jadi yayasan yang berbasis swadaya masyarakat untuk mereka yang putus sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya tanpa batas usia dan kerjaan secara gratis. Kita lihat dulu CV beliau. Prestasi-prestasinya ini luar biasa dari CNN Indonesia Heroes pada tahun 2018. Dan juga termasuk nominasi Liputan 6 Awards kategori Anak Muda Inspiratif SCTP tahun 2015. Wow. Pendidikan terakhir beliau di Boston University, Master of Education, di Leadership and Policy Studies 2018. Luar biasa nih Kak Kiki. Terima kasih telah menjadi anak muda yang inspiratif, dan kita tunggu nih Kak Kiki untuk berbagi pengalaman kisah inspiratifnya kepada sahabat karakter yang telah mengikuti webinar kali ini. Kami persilahkan Kak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari operator bisa membuka slides yang udah saya siapkan. Ya, silakan. Oke, jadi kan sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ini adalah satu kehormatan untuk saya bisa hadir di sini. Dan kemarin saya juga udah baca dari term of reference-nya, di sini kita mengambil tema semua bisa menjadi pahlawan. Mungkin kalau jadi pahlawan sendiri, kata-kata itu terlalu berat ya buat saya. Mungkin di sesi ini saya sebenarnya lebih kepada curhat dan juga berbagi pengalaman yang pernah saya kerjakan atau sedang saya kerjakan di dunia pendidikan. Tapi di sini kita coba ngambil tema di sini semua bisa menjadi pahlawan siapapun kamu gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, sebenarnya saya putus sekolah, itu nomor 1 poin yang ingin saya sampaikan. Tapi meskipun saya putus sekolah, saya bisa masuk Universitas Indonesia, jurusan Fakultas Hukum dengan predikat cum laude, dan juga S2 di Boston University, Amerika Serikat melalui LPDP dengan predikat juga cum laude. Dan saat ini saya bekerja sebagai legal manager di Dana Indonesia. Jadi kalau teman-teman sekarang udah punya e-money, e-wallet, kalau misalnya kayak GoPay, kayak OVO, kayak Dana, nah saya berada di industri financial technology. Selanjutnya. Oke, di sini mungkin saya akan langsung straightforward aja. Saya secara langsung akan ngomong bahwa ketika kamu melakukan inovasi, kamu harus siap dengan tekanan sosial di sekitar kamu. Maknanya apa? Oke, tadi di slide sebelumnya saya bilang saya putus sekolah. Ketika SMP, kelas 3 SMP, ketika ada ujian nasional waktu itu, seingat saya melihat praktek kebocoran soal ujian nasional. Nah, saya merasa bahwa untuk mempertahankan reputasi sebagai sekolah unggulan itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang seperti menyontek dan sebagainya. Namun di situasi saya waktu itu sekitar 14 tahun yang lalu saya ikut ujian nasional, saat itu guru-guru memberikan kunci jawaban hanya supaya teman-teman mendapatkan nilai rata-rata nilai ujian nasional yang tinggi sehingga reputasi menjadi sebuah sekolah unggulan itu dapat dipertahankan. Saat itu teman-teman saya pada diam, maksudnya mereka tidak mengikuti arus tanpa ingin membuat sebuah petisi katakanlah. Tapi saya marah dengan praktek yang terjadi karena saya percaya bahwa pendidikan yang jujur akan membawa karakter pemimpin yang jujur. Sehingga saya mencoba bertemu dengan kepala sekolah saya. Saya bertanya kenapa hal ini terjadi, kenapa guru juga memberikan kunci jawaban. Namun yang saya dapatkan saat itu adalah berupa tekanan sosial dalam arti saya dibilang seperti ini. Kiki, kalau kamu ingin kamu harus mengenal kata solidaritas karena ini untuk menyelamatkan reputasi sekolah dan juga untuk membantu teman-teman kamu yang nilainya kecil. Saya langsung pusing gitu, kepala saya langsung panas, hati saya bergetar gitu. Saya pikir, loh, buat apa poin saya selama kelas 1 SD sampai SMP kita diajarkan PPKN, kita diajarkan pendidikan agama, di mana di situ kalau nyontek kita nggak ketahuan nyontek nilai kita dikurangin atau mungkin tidak bisa ikut ujian. Kenapa khusus untuk ujian nasional ini ada sebuah pengecualian murid-murid boleh nyontek, bahkan kunci jawabannya disediakan oleh guru.
Itu nggak masuk di akal saya. Sehingga saya waktu itu karena tidak memiliki platform media sosial, tahun 2006, saya telepon ICW, saya telepon KPK. Dan itu teleponnya di warung Telkom, telekomunikasi. Mungkin teman-teman milenial sekarang nggak tahu ada wartel apa enggak. Saya telepon, saya tanya, justru waktu yang ngangkat cuma ICW. Saya bilang saya melaporkan bahwa umur saya waktu itu masih 14 tahun ya teman-teman. Saya melihat ada praktek kecurangan soal ujian nasional di sekolah saya. Bagaimana Anda bisa menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi? Karena ini masalah darurat buat bangsa. Kalau dari kecil anak-anak sudah diajarkan praktek kecurangan, bagaimana ketika dia mengambil alih kekuasaan di negeri ini? Saya bilang seperti itu. Namun mereka cuma bisa merespon bahwa kita cuma bisa nge-blow up, tapi kita tidak bisa melakukan penindakan karena otoritas ada di pihak sekolah. Saya kecewa berat dan saya marah. Luar biasa hati saya marah dengan idealisme saya, dengan prinsip saya bahwa meraih pendidikan harus dengan cara yang benar. Akhirnya saya tidak punya channel, teman-teman. Saya tidak bisa ngebuat petisi dan sebagainya. Akhirnya saya tetap masuk ke sekolah sebuah SMA di Jakarta hanya bertahan 1 bulan. Dan mungkin karena kekecewaan saya memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil jalur alternatif paket C. Nah, paket C ini atau pendidikan non formal dianggap sebagai pendidikan yang tidak setara dengan sekolah formal. Jadi kamu dianggap kayak anak jalanan, anak putus sekolah, atau yang gagal ujian nasional, kamu ikut ujian paket C. Sehingga ijazahnya dianggap tidak setara dengan ijazah sekolah formal. Tapi saya tidak terlalu melihat ke arah sana karena saya yakin bahwa kalau proses belajar kamu benar, kamu juga kerja keras dan konsisten, dari manapun kamu berasal, dari wilayah manapun kamu berasal, dari sekolah manapun kamu berasal, maka kamu juga dapat menggapai mimpi-mimpi kamu setara dengan mereka yang mungkin berada dari sekolah internasional atau sekolah unggulan misalnya. Lalu saya ikut ujian paket C dan saya waktu itu ambil kelas akselerasi. Saya hanya menyelesaikan SMA saya dalam waktu 1 tahun. Dan waktu itu di tahun 2008 saya mengikuti SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Mungkin kalau kamu sekalian yang ada di sini kalian punya banyak akses untuk bisa masuk ke kampus yang kalian inginkan. Ada dari jalur, kalau kayak UI ada SIMAK, ada ujian mandiri, berbagai macam hal. Sehingga kesempatan kalian untuk diterima di kampus di favorit kalian itu lebih besar dibanding di zaman saya. Di zaman saya itu cuma ada 2 jalur, ada namanya UMB dan ada SNMPTN. UMB itu hanya diselenggarakan di 5 kota, dan saya nggak tahu ada informasi mengenai UMB, saya ikut SNMPTN. SNMPTN itu diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan kapasitas kursi yang sangat kecil. Namun, saya sangat beruntung mengikuti SNMPTN dan saya langsung diterima di pilihan pertama saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya merasa kecil hati, saya merasa saya tidak setara dengan teman-teman saya yang ada di SMA lainnya, dari sekolah-sekolah unggulan di Jakarta. Tapi saya buang rasa tidak percaya diri saya dengan belajar dengan konsisten dan mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik dengan baik. Akhirnya saya bisa lulus di FHUI menjadi lulusan tercepat S1 dalam waktu 6 semester atau 3 tahun dengan predikat cum laude dan juga menjadi mahasiswa berprestasi. Dan itu kalau nggak salah satu rekor yang yang menjadi sebuah titik di mana ijazah saya tidak mendefinisikan kualitas saya. Yang paling penting adalah proses belajarnya dan karakter kamu dan juga prinsip kamu dalam mengemban ilmu buat kamu sendiri. Paket C yang dianggap tidak laku ini, saya sebagai anak paket C yang tidak laku ini bisa nembus UI dan akhirnya diterima di LPDP dan saya bisa melanjutkan pendidikan saya di Boston University. Ternyata paket C ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi bisa juga untuk sekolah di luar negeri. Yang paling lucunya lagi, dengan paket C ini saya juga bisa mendapatkan predikat cum laude di Boston University, mendapatkan IPK 3,84 dari skala 4. Sekali lagi teman-teman, ketika kamu melakukan inovasi, kamu harus siap dengan berbagai macam pandangan mainstream. Tapi coba bayangkan, ada satu retorika yang menarik. Apa bedanya ikan salmon dengan ikan bandeng? Ikan bandeng itu dia berenang mengikuti arus. Ikan salmon itu unik karena dia kalau berenang dia selalu melawan arus, dia melompat-lompat melewati arus. Apa yang membuat mereka berdua berbeda? Ikan bandeng kalau jual di pasar harganya pasti jauh lebih murah daripada ikan salmon. Artinya, ketika kamu punya prinsip, mungkin kamu akan terlihat berbeda dengan yang lain, tetapi itu tidak membuat kamu lebih murah daripada yang lain. Jadi tetap punya prinsip, namun juga tetap bisa kooperatif dan juga memperbanyak kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik. Karena saya harus bilang, punya IPK tinggi, punya ranking 1, tidak jaminan buat kamu sukses. Salah satu kunci yang terpenting, mungkin saya nggak masukin di slide seperti ini adalah cerdas, berkarakter. Berkarakter ini saya akan bilang paling penting adalah kerendahan hati. Kerendahan hati sangat penting teman-teman. Mau kamu ranking 1, mau kamu ranking 2, maupun kamu dari sekolah unggulan, kalau kamu tidak punya kerendahan hati, nggak akan ada yang bisa nerima kamu dan nggak ada orang yang mau bekerja sama dengan kamu. Bagaimanapun juga kita makhluk sosial.
Saya juga makhluk sosial, dalam bekerja seperti startup di tempat saya harus bekerja dengan begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan ataupun profesional sebelumnya, tetapi kita harus menempatkan diri kita di tempat yang sama bahwa kita sama-sama bekerja dengan baik. Selanjutnya, oke, ini juga nggak kalah penting nih. Sekarang teman-teman mungkin berada di situasi yang sangat sulit, yaitu sekolah dengan jarak jauh melalui penggunaan media teknologi, mungkin dengan Zoom, dengan WhatsApp dan sebagainya. Begitu juga dengan yayasan yang saya dirikan dengan teman-teman saya. Selama 8 tahun sudah berjalan, kami telah menyelenggarakan mengikuti ujian nasional kurang lebih 4 kali, dan teman-teman yang belajar di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa diberikan secara gratis. Mereka mengikuti ujian paket A, paket B, paket C. Dan di sini kita menggunakan proses yang benar-benar baik. Artinya mereka tidak hanya datang untuk ikut ujian, tetapi absensi mereka kami ukur, kegiatan akademik mereka benar-benar kami supervisi, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan ijazah paket lalu bye, tapi mereka dapat ijazah paket yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa nilai-nilai yang tercantum di ijazah tersebut bisa digunakan untuk di dunia kerja atau mungkin di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena 67% murid-murid di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ada yang berkuliah, ada yang mengikuti pendidikan vokasi. Dan kami melihat begitu banyak cerita-cerita ketika mereka mendapatkan pendidikan, hal itu membuat mereka memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan dunia kerja yang lebih baik. Dan tips saya di sini adalah kontrol penggunaan media sosial. Kenapa? Media sosial membuat kalian akan selalu membandingkan diri kalian dengan yang lain. Kalian akan selalu merasa bahwa kita itu tidak sebermanfaat itu, kita itu tidak sebernilai itu dengan orang-orang yang kehidupannya lebih indah. Percayalah, orang-orang pasti akan mencantumkan hal-hal yang sangat baik di media sosial mereka. Biasanya kenapa? Karena mereka memiliki hal-hal yang buruk di dalam diri mereka yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Begitupun juga dengan saya. Sekarang saya udah nggak pakai Instagram. Kalau misalnya kalian masih punya media sosial, Kak, bosan? Ya oke. Tapi kalau bisa satu media sosial aja. Tapi lebih baik lagi kalau bisa dihapus. Contoh kayak saya. Meskipun banyak yang melihat, oke, dengan followers Instagram saya ada 16.000, itu bisa terima endorse, bisa untuk menginfluence dengan nilai-nilai positif. Tapi saya berpikir banyak cara kok untuk memberikan nilai-nilai positif di luar dari media sosial. Sehingga saya memutuskan menghapus Instagram saya, menghapus Facebook saya, menghapus Twitter saya, karena saya pikir too much, terlalu banyak informasi di kepala saya yang saya tidak bisa filter, dan akhirnya menimbulkan rasa bahwa diri saya itu tidak memiliki hidup yang lebih baik daripada yang lain. Nah, sekarang dengan saya udah nggak punya media sosial, saya bisa nonton Netflix, saya bisa nonton video-video di YouTube, dan saya sangat suka dengan video-video mengenai pendidikan atau mengenai pengaturan keuangan, finansial, membuat bisnis. Dan akhirnya saya menggunakan begitu banyak waktu yang membuat saya lebih produktif dan memiliki nilai tambah. Jadi teman-teman, saran aku sih kalau kalian lagi berkutat dengan media sosial, apalagi yang lagi masih remaja, coba dikontrol penggunaannya. Karena percayalah, begitu banyak waktu yang bisa kalian lakukan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih positif. Oke, pertanyaannya, kalau aku udah nggak punya media sosial, selama ini bagaimana? Kak, kita kan ada di dunia digital, kita kan semua segala sesuatunya ada di handphone, di smartphone. Dan Indonesia adalah negara dengan penetrasi atau tingkat penggunaan ponsel pintar yang tertinggi, salah satu tertinggi di Asia Tenggara dan juga dunia. Terus saya juga bekerja di dunia finansial teknologi, yang akrab dengan teknologi. Tapi saya rasa saya punya satu platform di mana saya bisa menyebarkan nilai positif kepada teman-teman. Salah satunya adalah mungkin selanjutnya YouTube. Nah, di YouTube ini saya juga memberikan berbagai macam informasi yang intinya adalah memberikan makna kepada teman-teman bahwa beragam itu indah, berbeda itu indah, Bhinneka Tunggal Ika. Di sini memang 3 bulan terakhir saya tinggal di Ubud atau di Bali dan kerja dari Ubud meskipun kantor saya di Jakarta. Di sini saya banyak membuat konten-konten yang mengenai budaya, mengenai spiritualitas, mengenai kearifan lokal, sehingga memberikan sebuah pemahaman bahwa kita tidak bisa selamanya berpikir untuk memaksakan orang memiliki cara pikir yang sama seperti kita. Kadang ada baiknya kita mengenal sesuatu yang berbeda pandangannya dengan kita. Karena mungkin secara psikologis kita akan memilih orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, yang warna kulitnya nggak beda jauh, dan tingkat ekonominya yang sama. Tapi menurut saya kunci untuk berkembang adalah ketika kita memiliki teman, kenalan yang berbeda 100% daripada kita. Sehingga kita akan belajar mengenai bahwa perbedaan itu bukanlah sumber sebuah konflik. Tapi perbedaan itu adalah sebuah sumber untuk membuat kita terinspirasi memberikan sebuah inovasi atau pendekatan-pendekatan yang baru sehingga kita lebih kreatif. Selanjutnya,
Ya, sekian. Karena memang udah nggak ada media sosial, paling kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin diskusi dengan saya, kalau memang saya sempat baca email, saya ada di andri.rizky@ypab.org, dan yayasan ini bersifat gratis. Kami punya website di www.ypab.org. Jadi buat teman-teman yang putus sekolah bisa mendaftar di kami, dan karena memang sekarang semua serba digital, kami juga memberikan kesempatan yang bisa daftar di YPAB tidak hanya di Jakarta ataupun di Pulau Jawa. Saat ini kami punya murid yang ada di Natuna, ada yang di Batam, ada yang di Makassar, dan ternyata ada hikmahnya juga nih teman-teman, dengan kondisi COVID seperti ini, ternyata YPAB bisa memperluas jaringannya untuk merangkul lebih banyak lagi masyarakat putus sekolah mendapatkan pendidikan yang tidak hanya sekedar ijazah. Tidak hanya sekedar ijazah, tetapi juga kualitas. Karena percayalah teman-teman, investasi untuk pendidikan itu panjang, tetapi dampaknya sangat luar biasa untuk mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, dan tidak hanya untuk diri kita, tapi kita bisa memberikan dampak yang lebih baik buat sekitar kita. Bayangkan jika banyak teman-teman kita di Indonesia, anak-anak muda ini sadar dengan hal tersebut, bukan nggak mungkin bahwa kita bisa menjadi negara yang bisa memiliki nilai kompetitif yang tinggi dengan negara-negara lain yang udah jauh di depan kita. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Kak Kiki berbagi pengalaman inspiratifnya dari semenjak tadi jenjang SMP dan juga sampai kuliah dengan predikat terbaik ya di luar negeri pun dari sekadar paket C. Nih sahabat karakter boleh banget pasti ada yang ingin bertanya karena dari pengalaman-pengalaman beliau ini semua inspiratif, pasti ada satu atau dua pertanyaan yang ingin dilayangkan kepada Kak Kiki. Boleh ya Kak Kiki ya nanti ya? Ya, silakan. Tadi aku presentasi cepat supaya ada pertanyaan. Takutnya kebanyakan ngomong. Langsung nih Kak Kiki, maka kami akan dikumpulkan nanti 3 penanya terpilih kepada 3 narasumber nanti di akhir, sebelum akhir acara seperti itu ya Kak Kiki. Iya, terima kasih terlebih dahulu. Boleh kami ingin melanjutkan kembali acara. Terima kasih Kak Kiki. Oke, lanjut ke kuis lagi.